Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Kasus pencurian mata uang kripto yang menyeret pemuda bernama Malone Lam memasuki babak baru di mana pria yang dituduh sebagai pemimpin komplotan kriminal internasional ini dikabarkan tengah mempertimbangkan kesepakatan pembelaan atau plea deal dengan pemerintah Amerika Serikat. Dalam persidangan di Pengadilan Federal Washington DC, pengacara Lam, John Patrick Pierce, mengungkapkan diskusi dengan jaksa penuntut umum masih terus berjalan. Lam sendiri ditangkap FBI 2024 lalu saat baru berusia 20 tahun karena mencuri 4.100 Bitcoin yang kini nilainya melampaui 350 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,5 triliun rupiah. Lantas siapakah sebenarnya Malone Lam? Malone Lam bernama asli Malone Lam Yusuan. Ia adalah warga negara Singapura, dirinya ditangkap FBI tahun lalu dan dengan cepat didakwa sebagai pemimpin kelompok pencuri kripto. Bersama seorang rekannya Lam yang saat itu baru berusia 20 tahun, ia menghabiskan uang secara besar-besaran di Los Angeles dan Miami, Amerika Serikat, membeli mobil sport, perhiasan, menghabiskan malam di klub malam dan menyewa apartemen mewah, hingga akhirnya pihak berwenang menangkap mereka. Lam lahir pada 19 Juli 2004 dan bersekolah di Unity Secondary School di Choa Chu Kang. Pada tahun 2017, dirinya meninggalkan sekolah tanpa menyelesaikan pendidikan menengah dan malah fokus pada komunitas game online dan perdagangan mata uang kripto. Pada tahun 2023, ia pindah ke Amerika di Amerika Serikat. Lam yang terkadang dikenal dengan nama samaran Anne Hathaway, memimpin kelompok yang terdiri dari 14 orang pemuda dan bertemu melalui game online. Mereka tergabung dalam kelompok yang dinamakan Social Engineering Enterprise. Selain berhasil mengambil 4.100 Bitcoin, Lam juga berhasil mencuri 14 juta dolar Amerika Serikat dari seorang korban lain. Modus operandi mereka meliputi mengincar orang kaya, mereka lalu menyamar sebagai agen dukungan teknis dari Google atau bursa kripto untuk mendapatkan kata sandi, private keys, dan seed phrases korban. Setelah menguasai akun, mereka mencuri aset tersebut, mencucinya melalui bursa luar negeri alias offshore. Mereka lalu mencairkannya menjadi uang tunai. Informasi selanjutnya, situasi keamanan di Yaman kembali berada di ambang eskalasi besar setelah hingga 20.000 pasukan yang didukung Arab Saudi dilaporkan berkumpul di sepanjang perbatasan Yaman. Konsentrasi pasukan ini terjadi di tengah tekanan internasional dan regional terhadap Dewan Transisi Selatan atau Southern Transitional Council atau STC, kelompok separatis yang dalam sebulan terakhir mencatatkan kemajuan wilayah signifikan di Hadramaut, Provinsi Timur Yaman yang kaya minyak. STC menggunakan keberhasilan militernya tersebut untuk kembali menguatkan tuntutan agar Yaman dipisah menjadi dua negara, utara dan selatan, seperti sebelum penyatuan pada 1990. Kelompok ini yang didukung oleh Uni Emirat Arab kini menguasai wilayah strategis yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Yaman. Namun sumber-sumber menyebut STC telah diperingatkan tentang kemungkinan serangan udara langsung oleh pasukan Saudi. Ancaman ini berpotensi mengguncang posisi-posisi kunci STC di wilayah timur. Pasukan yang kini berkumpul di daerah Al-Wadiyah dan Al-ABR dekat perbatasan Saudi, sebagian besar berasal dari milisi yang didanai Riyadh dan dikenal sebagai National Shield dengan imbalan finansial yang relatif tinggi. Di sisi lain, STC diyakini telah menerima jaminan berkelanjutan dari Uni Emirat Arab bahwa dukungan Abu Dhabi tidak akan surut. Situasi ini meningkatkan risiko bentrokan antara kekuatan yang loyal kepada Arab Saudi dan pasukan yang berpihak pada UEA. Dua negara yang selama ini sama-sama menjadi aktor eksternal utama di Yaman. Kostiantynivka, kota padat penduduk di Ukraina Timur, kini sepi bak kota mati setelah digempur Rusia. Wilayah strategis ini rusak parah dan ditinggal warganya. Kota di timur Ukraina ini menjadi salah satu titik krusial dalam eskalasi konflik dengan Rusia. Kota ini terletak sekitar 50 km timur laut Pokrovsk yang pekan lalu diklaim Rusia telah sepenuhnya dikuasai. Namun Ukraina membantah klaim tersebut dan menyatakan masih mengendalikan bagian utara Pokrovsk, di mana Kostiantynivka yang sebelum perang dihuni lebih dari 67.000 penduduk, kini mengalami kerusakan parah.
Selama berbulan-bulan kota ini terus digempur serangan artileri, drone serta bom meluncur meninggalkan kehancuran luas pada infrastruktur dan permukiman warga. Intensitas serangan yang tinggi memaksa sebagian besar penduduk mengungsi sementara fasilitas umum dan layanan dasar nyaris lumpuh. Kondisi ini menjadikan Konstantinivka sebagai salah satu kota yang paling terdampak dalam pertempuran di wilayah Donetsk. Secara strategis penguasaan Konstantinivka dinilai penting bagi Moskow. Jika berhasil dikuasai, kota ini dapat menjadi pijakan untuk melancarkan operasi lebih lanjut ke arah utara menuju Kramatorsk dan Sloviansk, dua kota terbesar di wilayah Donetsk yang hingga kini masih berada di bawah kendali Ukraina. Layanan internet berbasis satelit milik Elon Musk, Starlink, punya penantang baru datang dari China. SpaceX bersiap membuka aksesnya di luar negeri. Kepala Staf Presiden Brasil, Rui Costa menjelaskan SpaceX akan mulai menyediakan internet ke daerah terpencil negara itu. Pada paruh pertama tahun 2026, SpaceX mulai datang ke Brasil pada 2024. Saat itu perusahaan bersama Telebras yang bergerak di bidang telekomunikasi Brasil menandatangani nota kesepahaman. Keduanya bekerja sama untuk menawarkan layanan internet di berbagai titik penting sehingga seperti sekolah hingga rumah sakit. Laporan Reuters sebelumnya juga menyebutkan SpaceX tengah berbicara dengan lebih dari 30 negara termasuk dengan Kazakhstan yang diumumkan sendiri kedutaan negara itu di Beijing. Sejauh ini memang tak banyak pesaing internasional seperti SpaceX yang dikendalikan pemerintah Shanghai untuk menantang Starlink. Perusahaan memang punya ambisi besar pada proyek internet tersebut. Rencananya bakal ada 648 satelit Low Earth Orbit atau LEO per tahun ini, sekitar 5 tahun lagi atau 2030 jumlahnya akan berlipat hingga 15.000. Sementara Starlink kini memiliki sekitar 7.000 satelit. Akhir dekade ini berencana mengoperasikan 42.000 satelit. Di Brazil sendiri juga muncul sejumlah pesaing Starlink lainnya. Selain SpaceX ada juga Project Kuiper milik Jeff Bezos dan Telesat dari Kanada yang dalam pembicaraan kerjasama di sana. Munculnya banyak pemain internet berbasis satelit disambut baik oleh pemerintah Brasil. Pihak pemerintah memang menginginkan adanya internet berkecepatan tinggi untuk masyarakat di daerah terpencil.